الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap Syarah Mandhumah Ushul Fiqh wal Qawaidih karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Halaman yang ke-60 itu, na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Fa in qala qailun, jika ada orang yang berkata, idza kana syai'u dharan wa la budda min irtikabihi li daf'i dhararin akbar minhu, fa hal yanqid hadhihi al-qa'idah? Sekarang kalau ada sesuatu yang membahayakan, tapi harus kita kerjakan karena dalam rangka untuk menolak bahaya yang lebih besar darinya. Paham ya? Apakah seperti itu membatalkan kaidah ini? Paham belum? Sesuatu yang membahayakan, nah, tetap kita kerjakan karena dalam rangka untuk menolak bahaya yang lebih besar itu loh. Paham ya? Apakah membatalkan kaidah ini? Contohnya apa? Contohnya sering dijadikan contoh para ulama adalah mengenai kencingnya seorang badui dalam masjid. Itu dalilnya. Itu kencing dalam masjid mungkar atau enggak? Mungkar. Kenapa kok dibiarkan oleh Rasulullah SAW? Kok dibiarkan kencing sampai selesai? Karena dalam rangka untuk menolak apa? Kemungkaran lebih besar dari itu. Apa itu? Kalau saat itu orang badui digertak misalkan, wahai badui, jangan kencing di situ. Lari dia. Lari apa? Kocar-kacir morat-marit. Paham ya? Maksudnya air kencingnya kemana-mana. Kemungkarannya lebih besar enggak? Lebih besar. Kan itu. Nah, seperti itu perlu diperhatikan baik-baik. Terkadang ada sesuatu yang bahaya. Itu kita boleh mengerjakannya. Cuman dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menolak bahaya yang lebih besar. Nah, pertanyaannya apakah yang seperti ini membatalkan kaidah? Kan kaidahnya apa? Agama Islam ini apa? Menghilangkan apa? Menghilangkan perkara yang membahayakan. Nah, apakah seperti ini harus dihilangkan total? Nah, harus apa? Nah, dilarang secara total. Al-jawab la yang ketul kaidah. Tidak membatalkan kaidah. Jawabannya apa? Tidak membatalkan kaidah. Li'annana idza taqayna ad-dar bil mudir. Dikarenakan kita apabila kita berhati-hati menjauhkan diri dari perkara yang lebih berbahaya dengan sesuatu yang bahaya. Paham ya? Jadi kita berhati-hati menjauhkan diri dari perkara yang lebih berbahaya dengan melakukan perkara yang membahayakan. Berbahaya, ada yang lebih berbahaya. Paham belum? Kita menjaga diri dari perkara yang lebih berbahaya ini dengan melakukan perkara yang membahayakan itu loh. Faqad mana'ana nam ad-darar az-za'id. Berarti kalau seperti itu kita sudah apa? Sudah terhalang-halangi dari bahaya yang lebih. Paham belum? Ya, nah, kalau kita menempuh cara yang ini, kita menempuh cara yang bahaya ini dalam rangka untuk menghindarkan diri dari perkara yang lebih bahaya, itu berarti apa? Bahaya yang lebih tersebut sudah tersingkirkan dari kita. Naam, wa salamatul qaidah bil farqi bainad dar wal adar. Dan kaidahnya pun selamat. Ya, dengan apa? Membedakan antara dar wal adar. Dar itu membahayakan, adar itu lebih bahaya. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Contohnya, antum dipaksa untuk membunuh dua pilihan. Kamu harus bunuh ini. Yang satunya bayi, anak orang satunya. Satunya, nah barakallahu fikum cempe atau cempe antum? Anak kambing namanya. Sama-sama dipaksa untuk bunuh antum. Bunuh. Milih dua-duanya. Bunuh cempe, bunuh anak kambing tadi itu termasuk kemungkaran enggak aslinya? Kemungkaran enggak, Yusuf? Kemungkaran. Tapi antum kalau bunuh anak kecil bayi, anak manusia, itu kan lebih mungkar lagi karena manusia itu loh. Nah, antum milih mana? Dipaksa seperti ini. Enggak ada pilihan lagi. Milih yang anak manusia? Milih yang anak kambing. Ewa. Karena apa? Karena itu terbatas hewan itu loh. Kalau manusia kan manusia. Nah, harga dirinya lebih besar. Nah, seperti itu perlu diperhatikan. Terpaksa kita melakukan perkara yang mungkar tadi itu karena untuk menolak perkara yang lebih mungkar itu loh. Faham maksudnya ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Allah musta'an. Ini perlu diperhatikan baik-baik. Nah, ini kaidahnya bagus sekali ya. Kita lihat. Pamatalan sebagai contoh. Al-maitah daratun. Bangkai itu bahaya, membahayakan. Idza ukilat la syak, apabila dimakan enggak diragukan lagi. Fa idza turral insan ilaiha jaza akluha. Tapi kalau orang terpaksa boleh makan bangkai gitu loh. Fa kaifa yajuzu akl maitah ma'a annana naqul ad-dar mamnu'?
Bagaimana mungkin diperbolehkan makan bangkai padahal kita mengatakan perkara yang membahayakan itu dilarang? Paham belum? Bangkai itu kan berbahaya enggak? Bangkai itu berbahaya. Tapi kalau orang terpaksa diperbolehkan makan bangkai itu loh. Pertanyaannya bagaimana mungkin kok diperbolehkan makan bangkai padahal kita mengatakan bangkai itu bahaya. Bahaya dilarang. Al-jawab naqul, jawabannya kita katakan jaza akluha lidaf'i dararin akbar wa wal maut ini. Paham belum? Diperbolehkan makan bangkai tadi dalam rangka untuk apa? Menolak bahaya yang lebih besar yaitu kematian. Nah, itu sekarang ada pilihan, pilih makan bangkai atau mati. Ya, milih mana Yusuf? Makan bangkai atau mati? Makan bangkai. Makan bangkai bahaya. Tapi saat dia itu terpaksa daripada dia mati ya, makan bangkai tadi itu. Paham belum? Sekarang antum Ibrahim, ada dua pilihan. Nah, barakallahu fikum, imma minum bensin atau minum darah. Nah, darah ini. Bensin bahaya enggak diminum? Bahaya, bisa terjadi peledakan nanti. Paham ya? Kalau misalkan diminum ini nyalakan api gitu ya. Nah, kemudian darah haram hukum asalnya kan itu. Tapi kalau dipaksa milih mana antum? Ya, milih darah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, karena itu tadi kita melihat sesuatu itu dilihat. Nanti kalau misalkan lebih berbahaya daripada kita enggak melakukan sesuatu yang bahaya tadi, lakukan yang bahaya tadi untuk menolak sesuatu yang lebih berbahaya. Nah, seperti itu. Kita lihat sini. Kata beliau, fa innahu idza lam ya'kul mat. Karena orang tersebut kalau tidak makan mati dia. Berarti dia milih makan bangkai padahal itu perkara yang apa? Dilarang. Tapi dalam rangka menolak apa? Bahaya yang lebih besar itu kematian. Lau qala lana qailun, kalau sekarang ada orang berkata kepada kita, hal yumkin an nastadilla bihadil qa'idah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Apakah mungkin sekarang kita berdalilkan dengan kaidah ini, setiap yang membahayakan kita itu pasti dilarang? Alati sabaqa dzikru adillatiha, yang telah kita lewati penyebutan dalil-dalilnya. Ala anna dukhan haram, bahwasanya rokok itu adalah haram. Dukhan ini artinya rokok ya, bukan asap ya. Kenapa kok rokok dikatakan dukhan padahal yang dimaksud bukan asap? Karena rokok itu ketika orang merokok mengeluarkan asap itu loh. Paham ya? Dasarnya dukhan. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat sini. Al-jawab na'am. Jawabannya iya, bisa. Kita berdalil dengan kaidah tadi. Setiap yang membahayakan kita maka dilarang. Jawabannya iya. Li'anna dukhana sabatat. Nah, barakallahu fikum. Apa itu? Tibban subutan la syakka fihi annahu dar. Dikarenakan dukhan rokok itu telah datang secara kedokteran dengan apa? Penetapan bahwasanya tidak diragukan itu berbahaya. Dukhan, rokok itu. Walaupun kelihatannya segelintir dua gelintir kan, tembakau saja kan, tapi kan sudah dicampur, diproses itu. Ada campuran-campuran yang antum enggak tahu, yang kita enggak tahu. Paham ya? Ada nikotinnya, kadang ada campuran-campuran sedikit. Nah, barakallahu fikum, yang memabukkan. Paham ya? Nah, bahayanya besar sekali bahayanya. Yaitu nanti bisa apa? Membuat paru-paru ini rusak. Paham ya? Kemudian kanker. Kemudian bisa otak pun juga bisa terpengaruh. Paham ya? Jadi bahayanya besar sekali bahayanya. Kita lihat sini. Fahina idan yakun haram, maka pada waktu itu pula haram hukumnya rokok tersebut. Li'anna kulla darin qad man'ahu syara'. Karena setiap yang membahayakan syariat telah melarangnya. Kata orang-orang itu, ana udah ngerokok bertahun-tahun enggak pernah sakit katanya. Enggak pernah sakit, pusing pun enggak. Bahkan migrainnya malah sembuh katanya. Macam-macam orang itu alasannya ya. Nah, barakallahu fikum, tapi itu bukan sebagai apa? Hujjah. Nah, kedokteran sendiri, pabrik rokoknya saja mengatakan rokok membunuhmu. Pabrik rokoknya itu kan rokok membunuhmu. Masih orang-orang enggak percaya. Itulah namanya apa namanya, sudah kecanduan, bahaya sekali. Naam. Idza kana ad-dararu nisbiyan, kalau sekarang bahaya ini nisbiyan, secara nisbah, dinisbahkan pada sesuatu, bimakna dengan makna anna hadza syai'a darun li syakhsin, na'am, li syakhsin ghairu darin li akhar. Kata permasalahan penting ini. Kalau sekarang bahayanya itu nisbi. Nisbi itu enggak setiap orang bahaya gitu loh. Paham ya? Contohnya sekarang sesuatu ini bahaya untuk orang, tapi enggak bahaya untuk orang lain. Contohnya apa? Seperti kurma. Katamri masalah, seperti kurma sebagai contoh. Yadurru al-musab bi maradis sukar. Kurma itu bahaya bagi orang yang tertimpa penyakit gula. Paham belum? Tapi bagi orang yang tidak punya penyakit gula, bahaya enggak? Enggak bahaya. Itu maksudnya nisbi. Jadi bahayanya itu enggak setiap orang kalau makan itu
mengkonsumsi tamr, kurma bahaya itu enggak, tapi dinisbahkan orang yang punya penyakit. Paham belum? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Seperti antum contohnya. Atau kita atau orang punya penyakit kolesterol. Nah, diperintahkan agar menjauhi apa lemak-lemak atau minyak-minyak. Paham ya? Minyak ini mungkin bagi orang punya penyakit kolesterol bahaya, tapi bagi orang enggak punya penyakit, nah barakallahu fikum tidak membahayakan. Paham ya? Seperti itu. Tadi namanya apa? Bahaya nisbi namanya. Namanya apa? Nisbi. Tidak setiap orang nah barakallahu fikum kena bahaya tersebut kalau mengkonsumsinya. Nah, kita lihat apa maksudnya? Wala yadurrul akhar alladzi lam yusab bihi. Dan orang yang tidak ditimpa penyakit tersebut, nah tidak membahayakan walaupun makan kurma. Fahal namna al-awwal duna tsani? Apakah kita melarang yang pertama tanpa yang kita melarang yang kedua? Kamu enggak boleh makan kurma kamu. Nah, kenapa? Bahaya bagi antum. Antum kan sakit gula. Yang kedua, kamu enggak boleh makan kurma. Walaupun kamu enggak sakit gula. Atau yang dilarang yang pertama, kita lihat. Al-jawab na'am. Namna al-awwal duna tsani. Yang kita larang yang pertama. Karena yang pertama sakit gula dia. Kalau makan kurma semakin apa? Menggula-gula nanti. Paham ya? Nah, maksudnya apa? Maksudnya itu penyakit gulanya makin bertambah. Paham maksudnya ya? Yang kedua jangan dilarang orang enggak sakit. Paham ya? Orang kurang darah. Nah, barakallahu fikum ada daging kambing di situ. Yang satunya darah tinggi. Paham ya? Tensinya naik terus misalkan. Nah, kita katakan kamu jangan makan daging kambing. Yang kita larang yang apa? Yang punya darah tinggi tadi itu. Adapun yang orang normal biasa saja silakan makan. Itu namanya apa? Membahayakan nisbi. Nisbi itu enggak setiap orang membahayakan dengan memakan barang tersebut, hanya saja sebagian orang yang tertimpa suatu penyakit. Kita lihat. Wa naqulu lil awwal, kita katakan kepada orang yang pertama, anta mamnu'un minhu syar'an, kamu secara syariat dilarang makan kurma. Li'anna kulla dharin fa inna syar'a qad mana'a minhu. Dikarenakan setiap membahayakan syariat itu telah melarangnya. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Taala itu menyayangi kalian. Kan gitu. Faham belum ini Abdullah? Paham? Na'am, barakallahu fikum. Kita lihat berikutnya. Fa idza qala kaifa, kalau ada yang mengatakan kaifa tamna'unani wa la tamna'una al-akhar? Bagaimana kalian melarangku sedangkan kalian enggak melarang yang lainnya? Nah, qul annahu binisbatil laqadar. Karena kurma itu dinisbahkan kamu, dinisbahkan kepada kamu yang kamu punya penyakit gula itu bahaya gitu loh. Wa binisbatil akhar ghairu dar. Adapun dinisbahkan orang lain yang dia tidak punya penyakit gula enggak bahaya. Jadi kita ngelarang orang yang apa? Nah, barakallahu fikum yang punya penyakit tadi khawatir nanti semakin membahayakan. Kan itu. Semakin apa? Parah penyakitnya. Naam. Fa in qala qailun idza kana syai'u daran lakin yumkin an yuttaqa dararuhu bimukafih akhar fahal tujizuna ad-dar hina idin. Nah, barakallahu fikum. Sekarang perhatikan baik-baik ini. Kalau ada orang berkata, apabila sesuatu tersebut bahaya, akan tetapi masih bisa memungkinkan untuk berhati-hati dari bahaya tersebut. Nah, barakallahu fikum. Mungkin dengan cara-cara yang lain. Dengan cara-cara yang lain, dengan trik-trik yang lain. Fahal tujizuna ad-dar hina idzan, apakah pada waktu itu pula diperbolehkan sesuatu yang bahaya tersebut karena masih bisa dijauhi dengan cara-cara yang lain? Misal an yaqul qail, seperti ada orang mengatakan, innahu sayashrab dukhan, lakin yastamil asya' takunu didda ma yatawaqqa' min ad-dukhan min ad-darar. Allah musta'an. Fahal yabqa tahrim wal man' aw la? Ada orang yang dia main hilah, membuat tipu muslihat, syubhat, menyamarkan perkara. Dia mengatakan si fulan ini akan apa? Akan merokok. Setelah itu nanti akan menggunakan sesuatu yang lawan daripada apa? Lawan daripada na'am barakallahu fikum yang diakibatkan dari rokok tersebut berupa bahaya. Jadi dia penawarnya gitu. Paham ya? Dia na'am barakallahu fikum menggunakan penawarnya. Nah, menggunakan penawarnya. Apakah tetap diharamkan dan dilarang atau tidak? Sekarang naqul yabqa tahrim wal man'u. Tetap diharamkan dan dilarang. Li asbab, karena beberapa sebab. As-sababul awwal anna hadzal mukafih qad la yu'athir. Nah, barakallahu fikum. Terjemahan bebasnya apa mukafih ini? Apa? Ada yang tahu enggak? Apa, Pak Jari? Nah, barakallahu fikum. Sebab yang pertama karena
perkara-perkara yang lain ini yang dia katakan sebagai lawannya tadi itu tidak berpengaruh terkadang. Fala yamna' dararu makana daran. Maka dia tidak bisa menghalang-halangi bahaya yang memang itu membahayakan. Iman dha'fihi karena lemahnya dia, aw li quwwatid dar karena saking kuatnya bahaya tersebut, bihaitsu la yaqwa dzaka ala muqawamatihi. Yaitu dari sisi apa? Dari sisi alat-alat tersebut tidak kuat untuk menghadapi bahaya tersebut. Paham belum? Jadi dia menggunakan penawar, semacam penawar. Tapi penawarnya itu bisa jadi enggak kuat itu loh. Sehingga lebih menang bahayanya. Seperti itu. Jadi tetap dilarang. As-sabab tsani, sebab yang kedua, anna misla hadza kamitsli syakhsin qal, bahwasanya permisalan seperti ini seperti permisalan orang yang mengatakan innahu sayaltakhiyadahu fin najasah tsumma yaghsiluha. Ada orang mengatakan sesungguhnya orang tersebut akan mengecelupkan tangannya ke najis. Orang tadi mengatakan akan mengecelupkan tangannya ke benda najis. Nah, maksudnya mengecelupkan dan juga mencoreng, saya mengotori tangannya dengan benda najis. Kemudian mencucinya. Idzan jika demikian mal faedah, apa faedahnya? Fi an nartaqib dararan barakallahu fikum muhaqqaqan tsumma nuhawil an nukafihahu. Kemudian apa faedahnya sekarang? Kita melakukan perkara-perkara yang benar-benar terwujud bahayanya, kemudian kita berupaya untuk apa? Barakallahu fikum menggunakan penawarnya. Paham ya? Jadi lebih baik enggak usah ngerokok sekalian. Paham ya? Ngerokok itu sudah bahaya. Nah, kenapa malah ngerokok kemudian alasannya nanti akan menggunakan penawarnya katanya. Biar tidak terkena penyakit atau imbas daripada barakallahu fikum faktor negatif yang ditimbulkan dari rokok tersebut. As-sabab tsalits, sebab yang ketiga, anna fihi idha'atan lil mal al-awwal. Idha'atan lil mal. Bahwasanya dalam perbuatan tersebut ada apa? Idha'atan lil mal, yaitu faktor menyia-nyiakan harta. Al-awwal alladhi hasala bihi darar. Oh, ini sambungannya ya. Anna fihi idha'atan lil malil awwal alladhi hasala bihi darar. Bahwasanya sebab yang ketiga adalah di dalam perbuatan ini mengandung faktor menyia-nyiakan harta yang pertama yang dengan harta tersebut terjadinya bahaya. Walil malis tsani alladhi yukafih bihi darar. Kemudian juga menyia-nyiakan harta yang kedua, membeli penawarnya. Membeli rokok itu sudah menghambur-hamburkan harta. Yang kedua membeli penawarnya atau obatnya atau yang bisa menghalang-halangi dari penyakit yang ditimbulkan dari rokok tersebut. Itu sudah menghambur-hamburkan harta juga. Wa hadza minad darar, ini juga termasuk bahaya. Li'anna idha'atal mal minad darar al-mali. Dikarenakan menghambur-hamburkan harta, menyia-nyiakan harta termasuk apa? Termasuk darar yang berupa harta. Maksudnya termasuk menyia-nyiakan harta ini termasuk bahaya yang sifatnya bentuknya harta. Wa kullu ma yadurru fa inna syar'a qad man'u. Maka setiap yang membahayakan maka syariat itu melarangnya. Idzan jika demikian hadil qaidah tu'tabaru qaidatan muttaridatan. Jika demikian berarti kaidah ini termasuk kaidah yang bisa dikatakan pasti, yang akurat, kaidah yang akurat. Nah, barakallahu fikum kaidah yang akurat. Nah, kita lihat sini. Sawa'an kana ad-darar nisbiyan aw kulliyan, baik bahayanya tersebut adalah nisbi, paham ya, atau secara keseluruhan. Fa huwa mamnu'un syar'an, secara syariat dilarang. Wa yabqa an-nadhar fi manatid darar. Sekarang tinggal tersisa melihat kembali. Melihat kembali tempat-tempat yang dikatakan bahaya itu apa? Kenapa? Di mana? Falaisa huwa ma yuqisuhul insan bi aqlihi al-qasir. Karena ini perkara yang manusia tidak boleh mengkiaskan dengan akal yang sangat terbatas. Paham ya? Enggak bisa dikiaskan itu ya. Melihat kembali tempat-tempat, faktor-faktor, perkara-perkara yang terjadi padanya atau yang ada padanya bahaya ini yang mana? Boleh enggak dikiaskan itu loh. Bal kullu ma mana'ahu syara' fa innahu dar. Secara globalnya segala sesuatu yang dilarang oleh syariat itu membahayakan. Wa kullu ma amara bihi fa huwa nafi'. Dan segala sesuatu yang syariat memerintahkan dengannya maka itu bermanfaat. Fa 'alaika bima amara Allah bih. Maka wajib atasmu berpegang teguh dengan apa-apa yang Allah telah perintahkan dengannya. Wa 'alaika an tatajannaba kullama nahallahu anhu. Dan wajib atasmu untuk menjauhkan diri dari setiap perkara-perkara yang Allah telah larang, li'anna kulla masyru'in nafi' wa kullu mamnu'in darun. Dikarenakan setiap sesuatu yang syariatkan itu bermanfaat
dan segala sesuatu yang dilarang itu berbahaya. Nasallahu salamatal afiyah. Itu yang sudah kita selesaikan mengenai kaidah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, fa kullu amrin nafi'in qad syara'ah wa kullu ma yadurruna qad mana'ah. Adapun kaidah yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang bagus juga, wa ma'tasawi darari wa manfa'ah. Wa ma'tasawi dararin wa manfa'ah yakunu mamnu'an lidar'il mafsadah. Itu insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nasallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.